Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah tentang waspada dalam keadaan aman. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, kemudian dilanjutkan pasal 16. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Sampai di situ. Ini adalah kisah dari Raja Asa, raja kerajaan Yehuda. Di pasal 14 di situ tertulis kisah tentang Raja Asa, di mana Raja Asa ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar. Dia menjauhkan berhala-berhala, mesbah-mesbah asing, dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga Tuhan sangat berkenan kepada Asa. Dan ketika diserang oleh pasukan dari Ethiopia yang jumlahnya sangat banyak, maka Asa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan setelah itu dituliskan tadi bahwa kemudian tidak ada lagi perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Betapa luar biasanya Asa ini diberkati oleh Tuhan sampai tidak ada yang berani memerangi kerajaan itu sampai 35 tahun. Namun apa yang terjadi? Di pasal 16 tadi kita baca, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, Baesa raja Israel justru akan menyerang melawan kerajaan Yehuda. Ini boleh dikatakan perang saudara. Dan Asa menjadi kebingungan, menjadi kelabakan. Kemudian dia mengeluarkan dari perbendaharaan rumah Tuhan, dari perbendaharaan istana, emas, perak, benda-benda berharga untuk diberikan kepada Ben-Hadad raja Aram yang sebelumnya sudah bersekutu dengan Baesa raja Israel untuk menyerang kerajaan Yehuda. Dan Asa mengirimkan barang-barang itu kepada Ben-Hadad raja Aram dengan pesan supaya Ben-Hadad membatalkan perjanjiannya dengan Israel dan berpihak kepadanya. Dan kemudian Ben-Hadad menyetujui. Bahkan Ben-Hadad kemudian menyerang kerajaan Israel sehingga terjadilah kekalahan di pihak Israel. Kemudian apa yang terjadi? Kalau di ayat yang ke-7 dari 2 Tawarik 16 tadi dikatakan bahwa kemudian ada seorang nabi, Nabi Hanani itu datang kepada Asa dan menegur Asa. Ya, karena Asa tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ketika mendapat ancaman serangan dari kerajaan Israel, Ben-Hadad justru Raja Asa justru nyari pertolongan kepada Ben-Hadad, dan Nabi Hanani menegur, "Mengapa engkau bersandar kepada Ben-Hadad Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan? Apakah kau sudah lupa bagaimana ketika tentara Ethiopia yang begitu besar jumlahnya itu menyerang dan Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu?" Artinya Asa mendapatkan kemenangan dan Tuhan sudah memberikan keamanan kepadamu. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika mendapat teguran dari Nabi Hanani, Asa bukannya sadar dan bertobat, tetapi dia marah, bahkan memenjarakan Nabi Hanani dan membunuh beberapa rakyatnya. Inilah yang terjadi dari kehidupan Raja Asa. Dan sampai kemudian pada tahun ke-39 pemerintahannya, dia menderita sakit di kaki yang semakin hari semakin parah. Dan firman Tuhan mencatat
dalam keadaan yang parah itu pun dia tidak mencari Tuhan sampai akhirnya dia mati. Betapa tragisnya kehidupan seorang raja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di awalnya, namun kemudian berakhir tragis. Inilah dampak daripada keadaan aman yang dialami oleh Asa dan seluruh kerajaan Yehuda selama 35 tahun. Sesungguhnya ini adalah keadaan yang baik karena Tuhan yang mengaruniakan keamanan. Tetapi di tengah-tengah kondisi aman itulah Asa menjadi lalai. Asa kemudian menjadi terlena. Dia 35 tahun tidak perang, ya, mungkin juga selama 35 tahun dia tidak lagi mencari Tuhan. Terbukti tahun 36 ketika diserang oleh Raja Israel, pikirannya tidak langsung tertuju kepada Tuhan untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi langsung dia bertindak mencari pertolongan kepada Ben-Hadad Raja Aram. Jadi di tengah-tengah kondisi aman yang sekian lama dialami itulah membuat Asa mengalami kemunduran secara rohani. Dia mungkin tidak lagi mencari Tuhan. Dia terlena dengan keamanan itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Raja Asa ini? Mari kita waspada. Kalau kita mendapatkan anugerah di mana kita mengalami kondisi aman, tidak ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya aman-aman saja. Mari jangan sampai kita terlena, kemudian kita sibuk ya dengan keadaan aman yang kita alami, sibuk menikmati kenyamanan dan kita lupa kepada Tuhan. Sehingga ketika kemudian nanti Tuhan izinkan ada masalah datang, kita akan mengalami seperti Asa, kelabakan, kebingungan, dan akhirnya salah mengambil tindakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah Raja Asa ini untuk di tengah-tengah kondisi aman kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, karena itu semua berkat Tuhan yang memberikan keamanan kepada kita, kondisi baik-baik, pekerjaan lancar, keluarga baik-baik. Justru dalam kondisi seperti itu kita harus makin dekat dengan Tuhan, makin mensyukuri kebaikan Tuhan, dan makin menyandarkan diri kita kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, mungkin hati kita kalau sudah terlanjur melekat kepada Tuhan, maka kita tetap akan melekat kepada Tuhan. Kita akan cari Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah kondisi yang Tuhan izinkan ada masalah, kita tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Raja Asa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan membangun kesadaran kita, kewaspadaan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan apapun keadaan kita, baik dalam keadaan aman, keadaan baik, terlebih dalam keadaan yang membutuhkan benar-benar membutuhkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya dalam kondisi baik-baik pun kita perlu Tuhan. Dalam kondisi tidak ada masalah kita tetap butuh Tuhan, karena Tuhanlah yang megang kendali atas segala sesuatunya. Dan kita percaya, kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita sehingga kita akan mampu menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran, di dalam jalan Tuhan, dan kita tidak bersalah dalam mengambil tindakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengaruniakan keamanan kepada kami, Tuhan mengaruniakan berkat, Tuhan mengaruniakan kesehatan, Tuhan mengaruniakan keluarga yang baik. Kami syukuri itu ya Tuhan, dan kami mau tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam mengambil tindakan, dan Kau tetap beserta dengan kami ya Tuhan, karena kami butuh Engkau di dalam segala hal dalam jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.